Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait barisan dan deret, di mana submateri yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama adalah barisan aritmetika, yang kedua adalah deret aritmetika, yang ketiga adalah barisan geometri, dan yang terakhir adalah deret geometri. Di mana keempatnya ini kalau kita kelompokkan menjadi 2, ya. Yang pertama ada bagian aritmatika, di mana bagian aritmatika ini yang akan kita bahas bagaimana barisan aritmatika dan bagaimana deret aritmatikanya. Kemudian yang kedua adalah geometri, ya. Geometri sama yang akan kita bahas adalah barisan dan deret. Jadi dari masing-masing barisan dan deret yang akan kita bahas itu ada yang masuk ke dalam kelompok aritmatika dan ada yang masuk ke dalam kelompok geometri, ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai barisan aritmatika, ya. Nah, sebelumnya kita bahas barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah bilangan yang disusun menurut suatu aturan tertentu. Jadi kalau ada bilangan, barisan, ya, biasanya barisan itu disusun berdasarkan aturan tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari contoh barisan bilangan ini merupakan barisan bilangan asli misalnya. Kemudian yang kedua 1, 3, 5, 7, 9. Ini merupakan barisan bilangan, contohnya adalah bilangan ganjil, ya. Yang ketiga 2, 4, 6, 8, 10 merupakan barisan bilangan genap. Dan yang terakhir 1, 3, 6, 10, 15 barisan bilangan apa ini? Ya. Nah, dari sini ya, kita akan menentukan rumus suku ke N-nya. Ya, kalau ada bilangan ganjil, bilangan genap, atau yang keempat adalah bilangan yang memiliki pola yang sama. Artinya dari angka pertama, kedua, sampai seterusnya dia memiliki pola yang sama. Apakah dia sama-sama ditambah 2? Apakah dia sama-sama dikurang 2? Artinya adalah polanya adalah sama. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang mempunyai beda yang tetap antara dua suku yang berurutan. Ya, seperti tadi kalau misalnya ada angka 1, 3, 5, itu 1 disebut suku pertama, 3 disebut suku kedua, dan 5 disebut sebagai suku ketiga. Di mana pada barisan bilangan ini ya, dia memiliki beda yang sama antara 1 ya, ketiga dan kelima. Ya, kita lanjutkan. Selisih antara dua suku berurutan pada barisan bilangan aritmatika disebut dengan beda yang dilambangkan dengan B. Ya, jadi di sini barisan aritmatika dia barisan yang mempunyai beda yang tetap atau sama antara dua suku yang berurutan. Nah, rumus untuk mencari beda yaitu UN min UN min 1 ya. Kalau kita contohkan ya, ada barisan aritmatika 1, 3, 5, 7, 9 ya. Maka untuk mencari bedanya bilangan UN ya, UN-nya adalah U ke-9 ya, U terakhir 9 dikurangi dengan 7 ya. Atau 7 dikurangi dengan 5, itu akan sama nilainya 5 dikurangi dengan 3 dan 3 dikurangi dengan 1, sama-sama memiliki beda yang sama yaitu 2. Atau rumus mudahnya 1 adalah U pertama, 3 adalah U2, 5 adalah U3, 7 adalah U4, dan 9 adalah U5. Rumusnya apa? Rumusnya adalah U2 dikurangi dengan U1. Jadi bilangan setelahnya dikurangi dengan bilangan sebelumnya. 3 dikurang 1 akan sama nilainya dengan 5 dikurang 3, sama nilainya dengan 7 dikurang 5, dan akan sama nilainya dengan 9 dikurang 7, yaitu 2. Contoh barisan aritmatika
Yang pertama adalah 1357. Kita lihat bedanya berapa? 3 dikurang 1, 2. 5 dikurang 3, 2. Dan 7 dikurang 5 adalah 2. Kemudian 2, 4, 6, 8. Dia memiliki beda yang sama atau tidak? Kita buktikan. 4 dikurang 2, 2. 6 dikurang 4, 2. Dan 8 dikurang 6 adalah 2. Jadi barisan aritmatika ini adalah barisan yang di mana dua suku yang berurutan dia memiliki beda yang sama. Begitu pula yang selanjutnya. Rumus suku ke N barisan aritmatika ya bentuk umumnya adalah tadi kan ada barisan 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kita ilustrasikan ke bentuk umum dari barisan aritmatika itu adalah U1, U2, U3, U4, U5. Jadi tinggal kita urutkan saja mulai dari U itu adalah suku pertama, kedua, ketiga sampai dengan suku seterusnya. Ya, bentuknya adalah UN adalah suku ke N itu nilainya A ditambah N-1 dikali dengan B ya. UN adalah suku ke N. Jadi ketika di soal ditanyakan diketahui dalam barisan aritmatika adalah 1, 3, 5. Ya, berarti yang diketahui dari U1, U2, dan U3. Tapi yang ditanyakan berapa suku ke-10-nya. Ya, mungkin kita bisa secara manual, tapi ketika yang ditanya berapa suku ke-100-nya dan lain sebagainya, itu akan lebih sulit kalau kita mengerjakan secara manual. Makanya di sini kita menggunakan rumus. Maka suku ke-100 berarti U100 ya. Nah, rumusnya adalah A plus N-1 dikali dengan B. Ya, A-nya itu apa? A itu adalah suku pertama atau U1. Kemudian B itu adalah beda. Sedangkan N itu biasanya jumlah sukunya ya dan UN adalah suku ke N-nya. Contohnya, tentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika 2, 6, 10, 14. Ya, kita cara penyelesaiannya yang pertama diketahui suku pertamanya U1 atau A ya kita simbolkan dengan A itu adalah 2. Kemudian yang kedua bedanya ya, bedanya itu adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4 dan N-nya itu adalah yang ditanyakan. N itu adalah suku. Sukunya adalah 20. N-nya 20 karena yang ditanyakan tentukan suku ke-20 sehingga N-nya adalah 20. Ya. Maka rumus suku ke N ya yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan B. Ya, dari yang diketahui ini kita ganti rumusnya ya kita substitusikan ke dalam rumus ya. Kemudian yang ditanya adalah U20 ya. Sehingga ya U20 sama dengan ya rumusnya adalah A plus N-1 dikali B sehingga A-nya adalah 2 suku pertamanya, N-nya 20 karena yang ditanyakan adalah suku ke-20 dikurang 1 dikali B. B itu adalah bedanya. Ya, yaitu 4. Sehingga diperoleh suku ke-20-nya adalah 78. Contoh kedua, ditentukan barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan rumus suku ke N dan nilai suku ke-100-nya. Ya, yang ditanyakan ini tidak hanya berapa suku ke-100-nya, tapi ditanyakan rumusnya seperti apa. Penyelesaiannya yang pertama kita lihat diketahuinya dulu. Diketahui A-nya adalah 2 atau A itu suku pertama ya. Bedanya adalah 3. Nah, maka rumusnya kalau misalnya ditanyakan rumusnya, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita lihat rumus secara umumnya. Rumus secara umumnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Kita ganti aja yang diketahui itu ke dalam rumus. Ya, A diketahui 2, berarti A-nya kita ganti 2. Kemudian ditambah N-1. N-nya belum tahu nih, karena yang ditanya cuma rumusnya aja. Berarti kita tetap tulis N-1. Kemudian dikali bedanya adalah 3. Ya, sehingga 2 ditambah, ya kita kali yang dalam kurung dengan 3. N dikali 3, 3N min 1 dikali 3 min 3.
Sehingga diperoleh rumusnya adalah 3n-1. Ya. Nah, karena kita sudah tahu rumusnya, kemudian yang kedua apa yang ditanyakan? Tadi yang ditanyakan adalah suku ke-100-nya itu berapa? Ya, atau bilangan ke-100-nya itu berapa? Karena rumusnya sudah kita ketahui, ya, 3n-1. 3 dikali n-nya karena yang ditanya adalah suku ke-100, maka n-nya adalah 100 dikurang 1. Ya, maka 300, ya, 3 dikali 100, 300 dikurang 1. Sehingga suku ke-100-nya adalah 299. Sehingga UN-nya adalah rumusnya itu adalah 3n-1 dan U100-nya adalah 299. Yang kedua adalah deret aritmatika, ya. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Jadi deret aritmatika ini itu adalah berhubungan dengan barisan aritmatika. Kalau tadi dalam barisan aritmatika yang ditanyakan berapa suku ke-100, berapa suku ke-20, berapa suku ke-10. Tapi kalau dalam deret aritmatika, berapa jumlah suku ke-100-nya? Ya. Jadi di sini adalah kalau kita berbicara deret, berarti yang ditanyakan jumlah dari suku-suku dari barisan itu sendiri. Kalau misalnya ada barisan 2, 4, 6, 8, berapa jumlah dari suku ke-100-nya? Itu berarti masuk ke deret aritmatika. Kalau barisan aritmatika tadi, ya, berapa suku ke-100-nya, ya? Tahu ya bedanya? Kalau barisan aritmatika yang ditanyakan adalah nilai suku ke-100-nya misalnya. Kalau deret aritmatika yang ditanyakan adalah jumlah nilai suku ke-100-nya, ya. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n barisan aritmatika dapat dihitung sebagai, nah ini adalah bentuk umumnya. Ya, jadi kalau deret aritmatika itu adalah yang ditanyakan jumlahnya, jumlah sukunya, ya. Jumlah U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan U seterusnya. Kalau dia sampai dengan U100 berarti sampai dengan U100. Dari U1 sampai 100 berapa jumlahnya? Atau dari bilangan 1 sampai dengan bilangan 100 jumlahnya seperti apa? Ya, itu yang dimaksud dengan deret aritmatika. Kemudian jika hanya diketahui nilai A dan adalah suku pertama dan nilai suku ke n-nya, maka nilai deret aritmatikanya adalah sebagai berikut, ya. Jadi kalau tadi bentuk umumnya udah diketahui nih nilai U1, U2, U3 sampai dengan U100-nya, tinggal kita jumlahkan. Tapi kalau yang diketahui hanya suku pertama, kemudian suku ke-100-nya langsung ke suku 100 misalnya, terus ditanyakan jumlahnya berapa, maka rumus yang kita gunakan adalah SN sama dengan N/2 A plus UN, ya. Ini adalah rumusnya. Nah, jika kita tahu bahwa UN itu tadi merupakan rumus dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Kalau dari rumus SN ini UN-nya, bagian UN-nya kita ganti dengan rumus UN, maka SN-nya adalah N/2 A plus, kan rumus awalnya UN. UN-nya kita ganti nih dengan rumus aslinya. A plus N-1 dikali B, ya. Sehingga diperolehlah rumusnya SN sama dengan N/2, 2A plus N-1 dikali dengan B, ya. Nah, bagaimana penggunaan antara rumus SN yang atas dengan SN yang bawah? Itu penggunaannya adalah sama, tergantung pada soal apa yang diketahui. Kalau yang diketahui di soal itu adalah suku pertama, kemudian ada bedanya, ya, maka kita menggunakan rumus SN yang bawah. Tapi kalau misalnya yang diketahui adalah suku pertamanya adalah 2, kemudian suku ke-100-nya adalah 500, maka kita menggunakan rumus yang atas, ya. Jadi langsung diketahui suku terakhirnya berapa dan suku pertamanya berapa, maka kita menggunakan rumus yang atas. Tapi kalau yang bawah itu kalau yang diketahui suku pertama, ya, sampai suku ketiga, tapi yang ditanyakan suku 100,
maka kita menggunakan rumus yang bawah ya. Nanti tergantung, makanya nanti penyelesaiannya adalah disesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Contoh soalnya, diketahui suatu deret aritmatika 5, 15, 25, 35. Maka berapa jumlah suku pertama dari deret aritmatika tersebut? Jadi artinya berapa jumlah suku sampai dengan suku ke-10-nya. Nah, ini menggunakan rumus SN yang atas atau yang bawah yang tadi. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-10-nya. Sedangkan di soal hanya diketahui sampai dengan suku keempatnya. Berarti kita nggak tahu nih suku ke-10-nya itu berapa, UN 10-nya berapa. Berarti kita tidak bisa menggunakan rumus yang atas. Sehingga kita menggunakan rumus yang bawah tadi, yang slide sebelumnya. Ya, di mana di situ ada penjabaran rumusnya. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Yang diketahui suku pertama A-nya 5, kemudian bedanya itu adalah 15 dikurang 5, 10, dan N-nya adalah 10 ya, karena yang ditanyakan jumlah suku ke-10-nya. Ya, yang ditanya adalah S10. Maka rumusnya Sn sama dengan kita menggunakan rumus yang sudah dijabarkan. N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali dengan B ya. Kita substitusikan ya. Sn ya, karena yang ditanyakan N-nya 10 berarti S10 sama dengan N-nya berapa? N-nya 10 ya, per 2. Dari mana 10? Karena yang ditanyakan jumlah suku ke-10. Kemudian 2 dikali A. A adalah suku pertamanya 5. Ditambah dengan N-nya 10 dikurang 1 dikali dengan bedanya. Bedanya adalah 10. Sehingga 5 dikali 10 ditambah 9 ya, dikali 10 tutup kurung ya. Sehingga diperoleh 5 dikali 100 sama dengan 500. Sehingga ya jumlah suku ke-10 pada deret aritmatika itu adalah 500 ya. Kemudian yang ketiga adalah barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan bilangan yang mempunyai rasio atau pembanding yang tetap antara dua suku yang berurutan. Ya, jadi ketika kita berbicara aritmatika, baik itu barisan atau deret, maka istilah yang kita gunakan adalah beda. Ya, barisan yang memiliki beda yang tetap atau beda yang sama. Tapi kalau kita sudah berbicara terkait dengan geometri, apakah dia merupakan barisan atau deret, berarti kita menggunakan istilah rasio atau R. Barisan yang memiliki rasio yang tetap atau sama antara dua suku yang berurutan. Perbandingan atau hasil bagi antara dua suku berurutan pada barisan geometri itu disebut sebagai rasio dan dilambangkan dengan R ya. Kalau pada aritmatika ya kita mengetahui istilah beda kita lambangkan dengan B, tapi kalau kita sudah membahas geometri itu biasanya yang kita sebut atau kita hubungannya adalah dengan rasio yang dilambangkan dengan R. Rumus untuk menentukan rasio pada barisan geometri adalah sebagai berikut. R sama dengan ya, jadi di sini adalah yang kita cari adalah R-nya, pembandingnya ya, perbandingan ya. Kalau yang tadi yang kita cari bedanya ya, tinggal kurangin aja bilangan setelah dengan sebelumnya. Kalau R sama ya, bedanya apa? Bedanya tinggal kita bagikan aja bilangan setelahnya dengan bilangan sebelumnya ya. U2 R sama dengan U2 dibagi dengan U1 itu sama dengan U3 dibagi dengan U2 atau UN dibagi dengan UN-1 ya, bilangan setelahnya dibagi dengan bilangan sebelumnya ya. R adalah rasio, UN adalah suku ke N, UN-1 adalah suku sebelum suku ke N ya. Jadi kalau N-nya 2 berarti UN-nya itu adalah 2 dibagi dengan U1 ya. N adalah banyaknya suku. Sebagai contoh ya, ada barisan dari geometri 1 2 4 8 16 merupakan barisan geometri dengan nilai R ya. Kalau kita ambil dari belakang, 16 dibagi
8 itu akan sama dengan 8 dibagi 4, akan sama dengan 4 dibagi 2, akan sama dengan 2 dibagi 1, sama dengan 2. Ya, artinya adalah bilangan setelahnya dibagi dengan bilangan sebelumnya. Ya. Rumus suku ke N barisan geometri, ya. Jadi sama kalau barisan geometri biasanya yang ditanyakan adalah berapa suku ke-10 dari barisan geometri. Rumusnya karena di sini kita menggunakan rasio, maka UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, ini adalah bentuk umum untuk menentukan nilai suku ke N dari barisan geometri. Contohnya, tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 13927. Ya, kita lihat suku pertamanya A-nya adalah 1, kemudian rasionya R-nya adalah 3. Dari mana 3? Dari 3 dibagi 1 atau 9 dibagi 3 atau 27 dibagi 9. N-nya adalah 10. Dari mana 10? Karena yang ditanyakan suku ke-10-nya. Maka jawabannya ya rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Tinggal kita ganti aja apa yang diketahui di soal ya dengan rumusnya. Ya, A-nya berapa tadi suku pertamanya? A-nya adalah 1. R-nya berapa rasionya? R-nya adalah 3. Pangkat N-nya 10 dikurang dengan 1. Sehingga suku ke-10 dari barisan geometri itu adalah 3 pangkat 9 atau 19.683. Contoh soal yang kedua, diketahui barisan geometri 392781. Yang ditanyakan berapa suku pertamanya, kemudian rasionya, yang ketiga adalah rumus suku ke N, dan yang keempat adalah suku ke-10-nya. Maka penyelesaiannya adalah diketahui barisannya tadi 392781, kemudian yang ditanyakan pertama adalah suku pertamanya atau A-nya. Kita lihat aja U1-nya berapa. U1-nya adalah 3. Kemudian yang kedua rasio. Rasio berarti U2 dibagi dengan U1 atau U3 dibagi dengan U2. 9 bagi 3 sama dengan 3. Yang ketiga adalah rumus suku ke N. Kalau yang ditanya rumus berarti kita harus mengawali dengan bentuk umum rumusnya. Bentuk umum rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1. Kita ganti. A-nya 3, ya, R-nya adalah 3, N-nya karena kita tidak diketahui adalah N-1. Ya, tetap N-nya tidak diganti. Sehingga diketahui ataupun rumusnya menjadi 3N. Dari mana 3N? 3 ditambah N-1. Ya, kita kalikan dengan kurungnya. N1 dikali dengan N, ya, N plus N-1. Jadi 1 dikurang 1 habis sisa N, ya. Nah, rumusnya adalah 3N. Yang ditanya yang terakhir adalah suku ke-10-nya. Karena kita udah tahu rumusnya, tinggal kita pakai aja rumusnya ya. Yaitu 3 pangkat N, N-nya adalah 10, sehingga diperoleh adalah suku ke-10-nya 59.049 ya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri ya. Jadi penjumlahan dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai dengan suku ke N barisan geometri dapat dihitung sebagai berikut. Sn sama dengan UN plus U1 ditambah U2, U3 sampai dengan seterusnya. Ini adalah bentuk umumnya. Sehingga ya rumusnya jika diketahui UN adalah suku ke N, Sn adalah jumlah N suku pertama dari deret geometri, maka ya secara matematis jumlah suku ke N pertama barisan geometri dirumuskan sebagai berikut. Ya, jadi ada kalau untuk barisan geometri ini ya diketahui yang pertama adalah UN ya, rumus asli dari barisan geometri itu adalah AR N-1. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah terkait dengan deret geometri ya. Kalau deret geometri berarti jumlahnya ya. Nah, Sn di sini jumlah dari
adanya deret geometri itu ada 2 rumusnya, ya. Nah, nanti kita ketahui apakah R-nya kurang dari 1 atau R-nya lebih dari 1, ya. Kalau R-nya kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Sedangkan kalau di soal diketahui ternyata rasionya lebih dari 1, maka Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 tutup kurung dibagi R min 1, ya. Kemudian yang ketiga rumus R, ya, UN dibagi UN min 1, ya. Jadi rumusnya adalah sebenarnya pada deret, ya, pada deret geometri ini adalah yang kedua. Tapi disesuaikan berapa R-nya. Kalau R-nya kurang dari 1 menggunakan rumus yang atas, kalau R-nya lebih dari 1 menggunakan rumus yang bawah. Contohnya, jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 268 adalah, ya, kita lihat yang diketahui suku pertama atau A-nya adalah 2, kemudian R-nya itu adalah 3, yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-6 dari deret geometri. Ya, nah karena di sini pada deret geometri ada 2 rumus Sn, yang kita lihat adalah R-nya. R-nya lebih dari 1 atau R-nya lebih dari kurang dari 1 atau R-nya lebih dari 1. Kita lihat rasionya berapa di sini? Rasionya adalah 3. Berarti R-nya lebih dari 1. Sehingga kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 tutup kurung dibagi R min 1. Yaitu untuk rumus R-nya lebih dari 1. Ya, di soal ini contohnya R-nya sama dengan 3. Ya. Nah, dari rumus tersebut kita ganti N-nya berapa? N-nya 6. Kemudian A-nya suku pertamanya 2. Karena tadi R-nya 3, ya, kita ganti R-nya 3. N-nya 6, pangkat 6 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1. Sehingga diperoleh jumlah suku ke-6 dari deret geometri itu adalah 728. Ya, jadi nanti penggunaan rumusnya dilihat dulu nilai R-nya lebih dari 1 atau nilai R-nya kurang dari 1. Ya. Terima kasih, ya, demikian dari penjelasan materi barisan dan deret, ya. Jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.